HCV-nya dan juga di HCS-nya gitu atau high carbon stock gitu. Nah, sejujurnya kalau saya memang lebih banyaknya di HCV-nya, Pak, kayak gitu. Nah, dan juga belum terlalu paham terkait dengan HCS-nya gitu, Pak, gitu, high carbon stock gitu. Nah, karena memang ada juga tim kami itu memang yang melakukan penghitungan karbon dan segala macamnya gitu. Nah, cuman bagi saya sendiri, Pak, gitu, kebetulan saya memang sekarang kerjanya di kehutanan, Pak. Nah, tapi S1-nya di landscape kayak gitu. Dan masih belum terlalu banyak memahami gitu sebenarnya karbon ini tuh seperti apa sih kayak gitu, maksudnya, apa ya, kalau misalnya untuk diperdagangkan masih kayak semacam abstrak gitu, Pak, gitu, karena kan wujudnya belum terlihat secara jelas gitu. Nah, mungkin itu, Pak, yang ingin saya tanyakan misalkan, terkait, high carbon stock itu, seperti apa sih mekanismenya gitu, misalkan dari segi, penghitungan-penghitungannya dan segala macamnya, Pak. Mungkin seperti itu, Pak, terima kasih. Yang lain ada? Belum? Oke. Mungkin saya langsung aja, Ibu, ya. Ya, silahkan, Pak. Baik. Mungkin dulu juga waktu pertama cerita-cerita karbon, saya kira kalau karbon sejak awal tahun 2000-an. Biasanya teman-teman di kehutanan itu di manajemen yang mulai menghitung ini. Namun berkembangnya waktu, COP Bali dan seterusnya itu sudah mulai ngetren ya. Nah ini berkait, memang ada dua istilah yang menarik yang sekarang ini muncul, ada HCS, ada HCV gitu. Yang mana ini sebenarnya? Nah, barang itu sebenarnya tumpang tindih kalau praktek di lapangan gitu ya. Jadi ada ketika kita bercerita HCV kan tertentu aja tuh lokasinya yang HCV 1, 2, 3 dan seterusnya. Sementara HCS lebih banyak ke bagaimana tutupan hutan dalam arti lebih ke carbon stock. Nah, karbonnya kayak mana? Kalau dulu zaman saya nggak tahu nih, ini adik-adik ngalamin nggak karbon lembaran gitu, berapa lembar gitu ya. Kalau dulu zaman saya kuliah masih mengalami itu, pakai karbon itu hitungannya mau berapa lembar belinya gitu ya Bu ya. Iya. Iya. Jadi kemudian pengalaman saya ketika di lapangan menjelaskan tentang isu karbon dan sebagainya, pertanyaan dari masyarakat sama, Pak ini bentuknya seperti apa itu karbon itu? Gitu. Pakai lembaran atau rata-rata orang tua ya, pakai lembaran karbon atau seperti karbon arang gitu, arang kayu itu, nah, seperti itu. Karena ketika kita menjelaskan kan hitungannya ton ya, ton karbon CO2 ekuivalen gitu. Kalau orang kampung itu bingung, nggak ngerti itu. Pengalaman saya itu menjelaskan ton karbon CO2 ekuivalen kayak apa itu. Karena hitungannya ton, lalu kebayang adalah seperti arang kayu. Pak, apakah seperti arang kayu ketika bekas hutan kebakaran gitu? Ya, kalau kadang-kadang saya kasih guyon aja, ya kurang lebih seperti itulah saya bilang. Jadi kalau mau hitung ton gitu. Ya sebenarnya kalau hitungan karbon, kalau kita di dalam itu kan kandungan C ya di sebuah tanaman ya, itu saya kira nanti di teori lebih banyak. Nah penghitungannya saat ini sudah ada SNI-nya, SNI tentang penghitungan karbon. Nanti silakan bisa tanya Mbak Google, di situ ada, nanti bisa di-download juga. Ada SNI mengenai standar penghitungan karbon, atau nanti juga saya bisa share, saya ada nyimpan file SNI-nya. Itu dulu itu hasil dari beberapa hasil studi dari teman-teman di kehutanan, juga di beberapa studi dari donor-donor yang lainnya, sehingga kemudian dibuatlah SNI untuk penghitungan karbon itu sendiri. Nah, dan ternyata dari hasil studi di beberapa daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke itu dari beberapa tutupan lahan itu cukup berbeda ya nilai karbonnya, baik yang below ground maupun yang above ground, jadi karbon di atas tanah maupun di bawah tanah itu sendiri. Nah, kemudian memang akhirnya seperti di Kapuas Hulu, kami melakukan penghitungan alometrik sendiri, rumus untuk menghitung karbon, karena pada saat itu muncul tier 1, tier 2, tier 3. Kita ingin lebih detail di tingkat kabupaten gitu ya, sehingga kita mengejar tier 3 untuk menghitung alometrik sendiri. Nah, itu kita sampai nebang pohon, pada saat itu dibantu oleh
menggunakan sama juga E29 Pak Solihin ya, didanai oleh GIZ, kita menebang pohon dan kemudian kita ngukur, kemudian muncul rumus sendiri. Nah, kita tebang tuh pohon, jadi tebang satu pohon, kemudian diukur semua daun-daun dan sebagainya itu, kemudian di beberapa tempat yang kita menghitung mulai dari karena kebetulan juga pada saat itu sedang ada kegiatan HPH ya, dulu perizinan kehutanan yang kayu, sehingga agak lebih mudah menghitungnya. Kami tidak melakukan penebangan sendiri, namun memanfaatkan tebangan dari perusahaan. Jadi setelah ditebang, kita ikut, dan setelah ditebang, baru stop dulu tuh, nggak boleh dipotong-potong dulu, kita ukur dulu. Kita ukur dulu semua, baru kemudian nanti setelah diukur, baru boleh, ya, silakan lanjutkan dipotong, gitu ya. Kita memanfaatkan. Nah, sedikit berbeda mungkin untuk di gambut ya. Kalau di gambut kita melakukan penghitungannya berbeda. Nah, ini yang menarik karena gambut ini dari serasa dan sebagainya yang sudah jutaan tahun seperti itu menyimpan karbon yang cukup tinggi, sehingga nilai karbon di gambut biasanya lebih tinggi. Ya. Kami di Kapuas Hulu melakukan pengeboran kedalaman gambut ya, untuk kita coba hitung berapa kandungan karbonnya untuk di kabupaten. Nah, saat ini kita lakukan. Nah, mungkin sekarang agak bingung, Pak, kok ada perdagangan karbon, apa yang diperdagangkan gitu ya. Nah, sebenarnya diperdagangkan itu sertifikatnya saja gitu ya, sertifikat. Jadi prakteknya begini, misalnya saya punya lahan 1.000 hektar begitu ya, 1.000 hektar berhutan. Nah, anggap saja dari 1.000 hektar itu kandungan karbonnya 1 ton karbon CO2 ekuivalen per hektar. Jadi 1 hektar itu 1 ton. Nah, kemudian ini kan ada perusahaan lain gitu ya, kira-kira. Misalnya katakanlah ada sebuah perusahaan yang melakukan industri besar begitu, yang mengemisi keluar gitu. Katakanlah dia industrinya kira-kira industri yang membutuhkan energi besar dan menimbulkan emisi tinggi. Katakanlah industri energi lah gitu, energi. Kan dia menggunakan batu bara dan sebagainya misalnya. Nah, dia mengemisi katakanlah sebesar 5.000 ton karbon CO2 ekuivalen. Nah, ini kita cerita sederhana aja. Nah, dari 5.000 itu dia ingin mengurangi sebenarnya, dan nggak mungkin kalau mengganti teknologi apa dan sebagainya, mungkin biayanya lebih besar ya, ongkosnya, karena harus mengganti teknologi keseluruhan pabrik dan sebagainya, sehingga muncullah, karena saya punya 1.000, saya tawarkan ke dia, mau nggak gitu, saya nggak akan tebang itu tadi hutan saya yang punya kandungan 1.000 ton karbon CO2 ekuivalen itu, kemudian diambil sama dia, dibeli, berapa harganya. Nah, saya hitung-hitungan nih, dari 1.000 hektar, kalau saya tebang kayunya, kemudian kalau saya penanaman lagi, kalau saya dan sebagainya, kita hitung. Nah, dari situ kemudian muncul, katakanlah saya butuh katakanlah $5 gitu ya, per ton karbon CO2. Nah, biasanya nanti akan negosiasi dengan perusahaan tadi, dengan perusahaan energi tadi. Berapa kira-kira, nanti hitung-hitungan. Nah, dari situlah kemudian emisi yang saya jaga, yang dari 1.000 hektar itu, yang dibayar $5 per ton karbon itu, nanti akan dianggap pengurangan dari si perusahaan energi. Gitu. Jadi yang tadinya 5.000 nggak jadi 5.000 dia, karena dapat 1.000 dari saya. Gitu. Akhirnya dia hanya 4.000 gitu. Nah, di beberapa kasus misalnya usaha yang berbasis lahan, contohnya perusahaan sawit gitu ya. Kami alhamdulillah nih Bu, filenya ketemu. Saya coba tampilkan. Ya. Saya izin share dulu. Sudah kelihatan ya? Sudah. Ya, jadi saya kebetulan periode 2015 sampai 2018 awal gitu memfasilitasi ini, ada skema Plan Vivo di salah satu desa Nangalau. Ya, ini saya kira langsung saja, kalau
Ini udah paham semua saya kira. Nah ini, jadi ini ada salah satu hutan desa, mungkin sering dengar ya, hutan desa itu di dalam kerangka perizinan di negara kita. Jadi dari salah satu hutan desa ini mereka kita dorong untuk bermain dengan isu-isu karbon untuk pembayaran jasa ekosistem berbasis masyarakat. Nah, di proyek kami menggunakan standar sertifikasi Plan Vivo. Nah ini, jadi standar ini memang berbasis masyarakat ya, khususnya untuk kelompok masyarakat itu sendiri. Nah ini pengalaman yang saya pernah ketahui, jadi khususnya ini untuk kelompok-kelompok kecil, jadi di masyarakat pedesaan, hutan desa maupun sekarang ini lagi ramai masyarakat hukum adat, gitu ya. Jadi 3 hal yang ingin dipastikan dalam Plan Vivo ini adalah bahwa nanti ini akan untuk bermanfaat bagi mata pencaharian, kemudian bisa meningkatkan ekosistem kualitas dalam hal ini sama melindungi keanekaragaman hayati. Ini 3 hal yang ingin dipastikan dalam sertifikasi Plan Vivo. Nah, proyek ini memang akan secara langsung melibatkan menguntungkan petani ya, kelompok masyarakat, nah, termasuk tadi jasa ekosistem atau keanekaragaman hayati. Dan diharapkan nanti proyek juga dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas, melibatkan banyak pihak terutama, dan proyek juga akan mendemonstrasikan bagaimana kepemilikan masyarakat di lapangan. Nanti masyarakat yang betul-betul kita ajak, kita bersama-sama mendesain gitu ya untuk mengimplementasikan ini. Nah nanti proyek ini akan menghitung kira-kira manfaat jasa ekosistemnya itu ada laporannya. Jadi nanti tidak hanya sekedar setelah kita hitung nanti selesai gitu, tidak. Nah dari sini nanti kita coba dengan masyarakat kira-kira resiko-resiko apa yang mungkin muncul di dalam proyek. Nah, nanti uang yang diterima itu akan diusulkan menjadi sebuah kegiatan di masyarakat yang kaitannya dengan mata pencaharian dari masyarakat setempat. Nah, nanti di dalamnya ada penghitungan-penghitungan gitu ya, kesepakatan-kesepakatan yang penghitungannya betul-betul berbasis kinerja. Nah, ini letak Kabupaten Kapuasulu mungkin saya nggak tahu. Sudah ada yang pernah ke sini belum ya? Belum ya. Ini Kabupaten Kapuasulu terletak di Kalimantan Barat ya, di paling ujung. Di paling ujung Kalimantan Barat. Nah, ini lokasi hutan desa Kabupaten Kapuasulu, ibu kotanya di sini. Nah, Nangalauk itu kecil saja di sini. Ya. Nah, ini saya kira, nah ini desanya cukup kecil ya. Ini pemukimannya berada di pinggir sungai. Ya, jumlah penduduknya ini tahun 2019 747 ya. Dengan dana desanya sekitar 1,9 M, dominasinya Melayu. Tapi Melayu di sini sebenarnya dulu juga sebagian besar ini sudah bercampur antara Melayu yang asli dengan masyarakat Dayak. Itu memang ada satu hal yang secara sosial menarik bagi beberapa masyarakat Dayak yang kemudian mualaf gitu ya, masuk Muslim, lalu disebutnya Melayu gitu, bukan Dayak lagi, maka ini ya, ini secara sosial. Nah ini komoditi unggulan di desa ini lebih banyak madu, ikan, dan karet. Nah hasil hutan yang paling banyak ini madunya, ini bisa sekitar 10 ton di sini. Nah ini desanya kecil, hutan desanya ini saja sebenarnya kurang lebih kecil saja, 1.400. Nah ini uji cobanya sebenarnya mulai di 2016 ya, ini launching oleh Pak Bupati. Ada 2 desa sebenarnya di Malino dan Nangalau di Kapuasulu. Ini ide dasarnya memang khusus untuk pembayaran jasa lingkungan. Nah ini pada saat launching ya. Nah ini alur perkembangan. Jadi memang ketika dalam pengalaman manajemen jasa lingkungan, apa yang di-manage sebenarnya, apa yang kita kelola sebenarnya. Kita kelola ya sebenarnya hutan itu sendiri dan masyarakatnya. Jadi kita proses mulai dari Februari 2016 ya, launching, kita sudah survei semua nih. Survei sosial ekonomi, keanekaragaman hayati, tutupan lahan hutan, ya nanti ada perizinan nih dari sisi legal,
kemudian pelatihan-pelatihan masyarakat. Pelatihan ini banyak sekali, ada pelatihan dari sisi manajemen hutannya, ada juga manajemen keanekaragaman hayati, karena di sana banyak rangkong sama orang hutan dan beruang madu. Ya, nanti pelatihan-pelatihan ekonomi juga ada. Nah, kemudian disusun nanti menjadi project idea note. Jadi ini PIN ya namanya. Nanti semua sama. Kalau menggunakan VCS juga sama sebutannya PIN ya, project idea note. Jadi ini lebih kepada gambaran awal, kira-kira mau seperti apa. Nah, kita kirimkan. Nanti setelah dikirimkan, diterima, baru kemudian kita menyusun PDD. Namanya project design dokumen. Jadi ini desain secara detailnya kira-kira seperti apa. Nah, baru ini juga mulai ada laporan-laporan dan sebagainya. Di kita juga ada VCA. VCA itu Verified Conservation Area. Jadi areal konservasi yang berada di luar kawasan konservasi seperti Taman Nasional, PWA, Utalido dan sebagainya. Jadi ini diverifikasi oleh VCA. Nah, kemudian kita harus mulai, sebelum duit diterima, kita harus sudah mulai laporan dulu, kemudian kita mulai dengan perjanjian-perjanjian. Nah, ini semuanya ada, baru kemudian PDD-nya diperbaiki. Setelah PDD pertama diterima, diperbaiki lagi dengan adanya perkembangan situasinya. Setelah itu barulah muncul kemudian sertifikat registrasi. Nah, inilah yang sebenarnya kita tawar-tawarkan sertifikat ini. Alhamdulillah dari hasil itu kemudian muncul ya melalui pihak ketiga ya, Kargil, Kapital Lestari dan PRCF dengan hutan desa. Komitmennya 49 miliar dibayar untuk 25 tahun. Jadi setiap tahun sekarang hutan desa ini menerima 1,8 miliar. Dan setiap 5 tahun sekali nanti dievaluasi. Nah, ini jadi ada beberapa peran pihak, nanti ada perusahaan Kargil ini yang beli tadi ya, ini perkebunan besar di PT Kargil, saya mungkin sering dengar. Kemudian ada pengembang, ini koordinator, PRCF ini yayasan sebagai pendampingnya. Kemudian nanti konsultannya, nah ini konsultan kepada perusahaan Kargil ya. Nah, ini yang berlaku pendamping, memastikan secara teknis dan sebagainya. Nah, ini pengelola hutan desanya sendiri. Seperti itu. Ini masing-masing berperan di dalam pengelolaan itu sendiri. Ya, jadi nanti PRCF pendamping itu ada pendamping, pengawas, ada dukungan pelatihan, pemantauan, membuat laporan, memastikan proyek ini di sini. Nah, itu pengelola ini masyarakat desa nih. Masyarakat desa yang patroli gitu ya. Nanti walaupun secara prakteknya ini dua pihak ini, pengembang sama pengelola ini sama-sama bekerja sama ya. Nah, nanti kita pastikan mereka juga si pengelola ini tidak, karena sudah janji dengan salah satu perusahaan yang nggak boleh kemudian nanti dijual lagi ke tempat lain gitu. Nah, ini pemanfaatan datanya, duitnya untuk apa itu 1,8 ya. Jadi kira-kira ini penghitungannya dari luas hutan 1.430, pengurangan emisinya sekitar 7.000 ya. Penyangga risiko ini kurang lebih 13%-an ya. Penyangga risiko ini begini, dalam prakteknya kadang-kadang kan masyarakat itu masih dilakukan pembakaran hutan, itu masih berladang bergilir dan sebagainya. Ini dihitung di sini kira-kira, sehingga manfaat yang ada dikurangi kurang lebih 6.000-an. Nah, harganya cukup tinggi ya, 93,84 US dollar per ton CO2 ekivalen. Manfaatnya PES-nya per 5 tahun ini ya, jadi per tahunnya 1,2. Nah, ini dipakai untuk kantor, bangun segala, beli laptop ya, beli HP untuk monitoring lapangan, patroli, rehabilitasi hutan, tata batas kawasan, pendamping ya. Jadi 1,8 itu sebagian dibayarkan ke sini. Jadi uang 1,8 itu sebagian ke PRCF. Nah, ini bagi teman-teman nih peluang nih, kalau sudah manajemen jasa lingkungan, jadi konsultan, jadi pendamping proyek, tapi harus lembaga hukum ya, harus lembaga hukum. Itu nanti pemberdayaan masyarakat, ini kaitannya dengan produk-produk komoditi. Nah, memang yang saat ini dari sisi ini yang hilang, yang tidak tercover adalah soal penerimaan negara. Namun sekarang kan sudah muncul ya PP Perpres, saya lupa Inpres apa ya, yang untuk perdagangan nilai karbon itu. Nah, ini mulai meningkat nih isu-isu karbon, perdagangan, bagaimana
hak-hak negara gitu ya, penerimaan negara mulai muncul. Nah ini kuncinya yang bisa dipetik dalam proyek yang di Nangalau itu adanya konsistensi tujuan, nanti harus fokus kita mau ngapain gitu ya, maunya karbon ya harus clear betul, kemudian kolaborasi berbagai pihak. Kadang-kadang yang hal-hal seperti ini sepertinya mudah gitu ya, wah kolaborasi, termasuk juga pendampingan, ya udah kita dampingin gitu. Kemudian keyakinan hati itu ya kita yakin nggak sih uangnya nih jadi atau enggak gitu. Nah ini yang menarik sebenarnya kalau kolaborasi ini dari pemerintah kabupaten, desa, termasuk pihak luar ya provinsi. Nah di awal-awal biasanya karena tantangan kita adalah meyakinkan berbagai pihak. Di situ yang agak lama waktunya. Karena kita harus bolak-balik menjelaskan bahwa ini bisa atau tidak gitu ya, karena kita akan kembali kepada believing is seeing atau seeing is believing gitu. Nah posisi di Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagian besar adalah seeing is believing, sehingga untuk memastikan keyakinan hati itu banyak sekali kita ajak keluar, jadi melihat ke tempat-tempat lain bagaimana mengelola hutan itu ada manfaat dan sebagainya, namun tetap harus yakin fokus tujuan kita. Jadi jangan, kalau kita maunya menyelamatkan hutan, jangan diajak jalan-jalannya ke lokasi yang menebang gitu, nanti salah, itu nggak yakin nanti mereka. Nah itu jadi kita ajak mulai dari perangkat desa, tetua-tetua desa dan sebagainya kita ajak. Jadi terutama yang bisa mempunyai suara di masyarakat ya. Nah itu. Nah pendampingan ini juga sama, ini harus terus menerus. Nah yang menjadi kesulitan pada saat itu adalah lokasi di Kabupaten Kapuas Hulu, desanya, maaf, ada gangguan. Gambar saya diterima baik? Ya. Oh, yang ini patah-patah. Oh, udah enggak. Oke, baik. Bagus. Ini kadang kayak terputus-putus ya. Ya, saya stop share dulu. Itu juga sebenarnya terakhir posisinya halaman terakhir. Jadi di dalam prakteknya sebenarnya nanti yang kolaborasi pendampingan itu membutuhkan waktu yang relatif cukup lama ya. Kita nggak boleh berhenti ketika mendampingin itu, energinya nggak boleh putus. Jadi kalau kita lari, jadi apa ya, kalau olahraga itu apa tuh yang lari jauh itu, Maraton ya itu betul. Jadi bercerita tentang jasa lingkungan dalam mempraktekkan itu ke masyarakat, kita seperti maraton, nggak bisa energi kita langsung berhenti gitu. Kalau berhenti putus itu nanti. Jadi kita nggak bisa, betul-betul harus dari awal nafas kita harus dijaga betul, pelan-pelan gitu, jangan langsung lari cepat kayak 100 meter gitu ya, terus gitu. Wah kalau itu tetap kita nanti udahlah ngos-ngosan, kemudian energi habis di tengah jalan. Itu pengalaman. Dan yang harus banyak dijaga nanti kebijakan ya. Jadi nanti kalau Mas Yoni ini di kementerian atau di NGO ya? Saya di konsultan, Pak. Oh, konsultan, oke. Ya, jadi teman-teman konsultan yang mendampingi itu energinya harus dicadangkan di awal tuh. Kalau mendampingi pengalaman kami itu ke desa itu begitu. Ditanya betul nanti bagaimana, paling tidak ada kabar, informasi, gitu ya. Kemudian menempatkan personil di desa. Kalau enggak nanti hilang itu. Karena personil inilah yang menjadi jubir kita di lapangan. Jadi kalau tidak ada jubir di lapangan, kemana nanti orang desa menjelaskan? Nah, jubir juga harus bisa mencari orang-orang yang dalam tanda kutip harus serba bisa. Dia bercerita karbon tahu, bercerita tentang manajemen kehutanan paham, bercerita tentang jasa lingkungan ngerti gitu ya. Nah, di tahap-tahap awal kesulitan kami adalah soal sinyal. Nah, ketika jubir ini nggak paham, kan mau tidak mau harus butuh Mbah Google nih, gitu, atau telepon ya. Nah ini yang menarik, mau tidak mau tuh, sehingga harus dicari tempat. Nah nanti kalau ada teman-teman menjadi konsultan atau pendamping dari sebuah hutan desa atau yang lain, itu harus pastikan soal sinyal. Nah biasanya kalau
menariknya begini, hal-hal seperti ini menjadi menarik di dalam negosiasi harga. Nanti karena ketika kita bercerita tentang manfaat hutan, ya tidak hanya sekedar manfaat ekologinya, jasa lingkungan itu tadi salah satunya, namun juga ada manfaat sosial sama ekonomi yang harus kita ceritakan. Kenapa saya mintanya misalnya $100 gitu per ton karbon, tidak $5 saja gitu. Oh, $100 itu kita bisa cerita bahwa $100 ini untuk ini dan sebagainya, beberapa manfaat yang nanti akan ditimbulkan dengan proyek. Nah, kalau untuk harga besar terkait dengan jasa lingkungan, mungkin mereka kemarin bercerita hanya air ya, kalau ini karbon, seperti rimba makmur utama, mungkin Mas ini mungkin pernah dengar, itu juga ada kok di googling, boleh itu nanti di googling itu ada proyek Katingan ya, namanya proyek Katingan, itu halaman pertamanya itu langsung muncul tuh, sekian ton karbon sudah diselamatkan, boleh dicoba deh, proyek Katingan gitu ya, dan itu menarik. Dia ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di sana. Nah, ini yang yang saya lakukan di Kabupaten Kapuas dulu, ini skala kecil ya, untuk hutan desa hanya 1.400. Berbeda dengan yang di Katingan Mentaya Project. Nah, kalau ini mereka bermainnya cukup besar, gitu ya, 100.000 lebih, untuk skala perusahaan memang. Ini saya coba share dulu. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, ini ID katinganproyek.com ya, ini rimba makmur utama. Nah, ini bermain besar nih. Nah, ini restorasi ekosistem ini pengurangan, ini tampilan awalnya sudah berubah. Biasanya tampilan depannya ini sebelumnya saya sering lihat itu ada sekian ton karbon ya. Nanti di bawahnya ini nanti standar utama yang dia pakai Vera ya, dulu VCS sebutannya. Ada juga CCP standar. Nah, ini nama perusahaannya yang tadi saya sampaikan, Rimba Makmur Utama. Ya, ini nah ini lihat rata-ratanya 7,5 juta triple gold ya. Ini angkanya cukup besar nih karbonnya. Jadi kira-kira kalau menyelamatkan hutan di sini ini sama dengan menghindari emisi dari 2 juta mobil setiap tahun. Nah, yang begini-begini menjadi menarik di dalam konteks jual beli nilai karbonnya. Wah, ini kita bisa sekian, angkanya besar-besar. Nah, ini kemudian ditambah lagi ada 5 spesies critically endangered, 8 endangered, 31 vulnerable lah ini. Nah, ini menarik hal informasi ini. Nah, sama seperti di Nangalau itu tadi ya, kita lakukan survei sosek dan sebagainya, ini kita lakukan sama namun dalam skala kecil. Nah, yang Katingan ini gini ya. Kemudian dengan isu sistem SDGs ya, sekarang dimasukkan nih, mereka masuk kemana. Nah, isu perubahan iklimnya, menjaga ekosistem daratnya dan sebagainya. Nah, hal sebegini sebenarnya dengan menguatnya isu ini, prodi jasa lingkungan menjadi menarik dari hutan. Gitu ya, kami sekali Ibu ya, kemarin yang dari sisi S3 prodi jasa lingkungan akhirnya dilebur menjadi KVT. Padahal saya membayangkan nanti 3 tahun lagi ya, dari tahun depan paling tidak, insya Allah, amin, moga-moga lulus, itu tulisannya doktor di bidang gitu ya, manajemen konservasi, manajemen ekowisata dan jasa lingkungan. Tapi sekarang ini Pak Indra, kemarin ketika ngurus akreditasi, jadi kita misah lagi. Oh, misah lagi Bu, alhamdulillah. Jadi misah lagi. Kebetulan saya kan memang mengundurkan diri dan diganti oleh Pak Yanto, tapi Pak Yanto ini ngurus KVT. Jadi ini sekarang udah pisah MEJ dengan KVT. Wah, karena di ban PT-nya ternyata antara IPB dengan ban PT belum nyekrop aturannya. Jadi ya. kalau itu tetap merger, nanti bermasalah dengan akreditasi. Sehingga ini
tapi nggak tahu ya apakah nantinya ketika sudah habis akreditasi MEJ akhirnya merger juga, saya nggak tahu karena saya sudah nggak mengikuti sekarang. Tetapi sementara ketika masih ada sisa waktu ini bisa, makanya Pak Indra segera lulus. Iya, berarti saya harus semangat lulus. Iya. Semangat lulus dokter di Iya. bidang jasa lingkungan. Iya. Iya. Semangat adik-adik, kita semangat lulus ya. Oke. Jadi ini menarik dengan semakin meningkatnya isu ini, peluang menjadi dalam hal ini konsultan gitu ya, konsultan jasa lingkungan itu menjadi menarik. Dan ini saya kira membuka lapangan kerja baru ya di saat itu dulu. Kan gini, saya waktu pertama selesai kuliah selalu berpikirnya, waduh nanti di Taman Nasional ya konsultan gitu ngurusin hewan apa dan sebagainya. Tapi ternyata sekarang perkembangannya menarik. Jadi teman-teman yang menggeluti jasa lingkungan mulai saja fokuskan bisa seperti ini. Nanti akan banyak. Saya sendiri dengan beberapa teman-teman sedang menginisiasi 3 lokasi untuk seperti ini ya. 3 lokasi nanti akan kita coba project seperti ini dan kita baru mulai sekali lah. Karena hitung-hitungan modal ternyata juga rupanya harus sampai melepas properti ya, tapi udahlah tidak apa-apa, namanya juga usaha gitu ya. Nah ini skala besar ya untuk riba makmur untuk kayak bisa di googling aja, dicari informasi lebih lanjut. Jadi berkaitan dengan jasa lingkungan ini sendiri tidak hanya bersoal air gitu ya, seperti kalau contoh yang air itu di mana Lombok mungkin juga ada, itu di Lombok itu 1.000 per pelanggan. Jadi di sana harganya Rp1.000 per pelanggan. Kemudian nilainya bermacam. Kalau mungkin sudah pernah dengar di Raja Ampat, di Raja Ampat itu dikenakan 700.000 per satu kali kunjungan. Ya, itu nanti juga boleh saya share Ibu kupon Kalau di Raja Ampat itu kayak kartu KTP gitu ya. Jadi ada tulisannya nanti memang sebutannya untuk environmental management itu harganya 700.000. Masuknya 1 juta tapi yang 700 itu dikembalikan untuk jasa lingkungan. Itu yang wisata ya, praktek yang wisata sudah muncul. Kalau air saya tidak tahu kalau Gunung Gede Pangrango, tapi kalau di Rinjani itu sudah ada, itu mereka mendapatkan Rp1.000 per pelanggan. Nanti saya juga saya share ke Ibu, bisa jadi contoh bahwa praktek-praktek seperti ini ada. Nah kalau kemudian yang saya belum mendapatkan kontrak kalau yang Nangalau, tapi kalau dari berita-berita kan sudah muncul ya, angkanya 45 miliar untuk 25 tahun, luas hutan 1.430. Saya kira mungkin itu bagi teman-teman yang baru fast track, mungkin lulus S2 ya, kalau boleh saran nanti kuatkan di pengalaman, karena nanti akan banyak pengalaman yang dipakai di lapangan. Mungkin teori setelah kuliah ini sudah cukup. Ya maganglah magang sama Mas Yoni ya, banyak-banyakin tuh magang sama Mas Yoni, buka nanti Mas Yoni atau bikin konsultan sendiri rame-rame gitu ya, memulai dari nol, itu juga menarik. Akan semakin banyak hutan desa juga di Kalbar saat ini sudah mulai mulai ke arah sana gitu ya, beberapa hutan desa itu, dan sedikit cuplikan gitu dari angka 1,8 miliar ke hutan desa Nangalau itu 40%-nya itu menjadi biaya ke konsultan, kepada developer ya, PRCF tadi. Jadi PRCF menggunakan, sebenarnya yang kerja itu ADB yang sayanya gitu. Tapi yang senang PRCF karena nggak mulai dari nol ya, PRCF itu datang kita ajak gitu. Jadi lumayan itu 1,8, 40% ya 600 jutaan ya. 600 jutaan itu dari satu desa. Nah kalau mengelola mengelola 10 hutan desa kan lumayan ya. Dan 6 miliar lah gitu. Jadi paling tidak itu cukup modal lah, itu bisa lah untuk ini. Untuk mahasiswa yang baru lulus pengalaman. Saya kira mungkin itu Ibu, kalau ada pertanyaan teman-teman silakan. Saya berbagi informasi aja ya, bagi pengalaman nih, mungkin karena udah kelamaan di kampung itu aja. Makasih. Ya,
Terima kasih Pak Indra. Mungkin ada yang lebih penting lagi Pak Indra di awal penyajian PPT untuk supaya para mahasiswa S2 ini mendapatkan gambaran, misalnya suatu perusahaan harusnya dia mengurangi emisinya sekian, tapi dia nggak bisa, tapi perusahaan lain itu bisa, sehingga bisa kerjasama antar perusahaan yang Pak Indra dulu gambarkan, kotak-kotak, terus histogram, di awal mungkin Pak, di PPT yang tadi. Masih mute Pak Indra suaranya. Masih mute. Oke. Ya. Saya share lagi berkaitan dengan itu nanti dari depan ya. Nanti saya share filenya. Share screen. Mohon maaf Ibu, saya sampai pukul berapa ya? Ini masih lama, Pak. Lama ya? Oh, Ya. takut, Masih 50 menit lagi. takut sayanya yang kelamaan. Enggak, Pak. Enggak banyak diskusi. Nah ini. Jadi, nah ini saya kira oke. Nah ini profil saya gitu ya. Saya lulus tahun 98 waktu itu ya, S1-nya. Nah, saya kira ini cukup. Nah ini kalau pencemaran saya kira sudah. Kemudian berkaitan dengan perubahan iklim ini pasti sudah ada ya, paham. Nah nanti urut-urutannya ini bagaimana kemudian kaitannya dengan perubahan iklim. Nah ini tadi pertanyaan Mas Yoni, ini perdagangan karbon kayak apa sih gitu ya. Nah sebenarnya ya ini hak atas emisi gas itu yang kita jual gitu ya. Jadi apa namanya, apakah hak melepaskan atau hak menurunkan. Nanti dapat sertifikat. Jadi kalau di perusahaan tadi sertifikatnya dari Vera. Nah ini Vera ya. Vera ada kok, Vera ORG kalau tidak salah namanya. Ini juga bisa muncul di sini. Nanti Vera. Nanti di sini banyak sekali metode-metode yang digunakan. Nah, ini. Ya, jadi dari sini dia ada beberapa metode-metode yang digunakan untuk apa namanya proyek ini. Seperti apa? Apakah lembaran atau mungkin arang karbon? Ini tadi berkaitan dengan apa namanya emisi gas rumah kaca di dalam IPCC ini ya CO2, metana, NO2 ini ya, seperti ini. Oke. Baru kemudian apa namanya ini indeks untuk potensi pemanasan globalnya. Kira-kira makanya kenapa kemudian karbon dioksida menjadi utama gitu ya. Nah, ini jenis pasar karbon. Ini pasar karbon sukarela wajib. Nah, ini saat ini yang paling banyak adalah di pasar sukarela, termasuk yang Nangalauk. Nangalauk itu ikut karbon yang sukarela ya. Sukarela. Harapannya pasar wajib. Nah, moga-moga setelah perpres yang baru ini dari Pak Jokowi, ini nanti akan menjadi wajib ya bagi perusahaan-perusahaan. Nah, ada satu hal yang menarik saat ini dicoba adalah tadinya Kapuas Hulu akan mencoba itu, tapi terhambat dengan skema kewenangan yang ada di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Jadi begini idenya, siapa yang mengemisi maka dia wajib membayar kepada siapa yang menurunkan, seperti itu. Jadi contohnya motor ya, kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor itu kan mengemisi nih, baik motor, mobil, apa dan sebagainya. Nah, maka motor dikenakan biaya penurunan yang katakanlah motor 5.000 atau mobil 100.000. Nah, kemana uang ini? Uang ini dikembalikan kepada wilayah-wilayah yang menurunkan. Contohnya misalnya kabupaten-kabupaten atau kota yang mempunyai luas hutan yang cukup besar gitu ya, yang punya RTH cukup besar dan sebagainya. Itu nanti harus secara kebijakannya ke sana. Nah, ini nanti masuk ke pasar karbon wajib. Terus bagaimana dengan kendaraan yang menggunakan energi listrik? Nah, tinggal tanya, zero emisi tidak? Kalau zero emisi ya tidak perlu. Tapi siapa yang kena? Yang kena adalah perusahaan penghasil listriknya.
misalnya karena PLN ya, PLN itu penyedia listriknya gitu, energinya, maka PLN yang bayar. Nah, gitu. Tapi yang punya kendaraan tidak. Tapi kalau untuk saat ini ya kendaraan sekarang yang dikenakan. Makanya idenya ketika itu dicobakan sebenarnya ekosistem kendaraan listrik ini akan menjadi lebih cepat gitu ya, muncul bahkan sampai ke daerah-daerah. Nah, berdasarkan cara perdagangannya ini ada dua tipe ya, trading sama crediting. Ini cap and trade, ini ada bukunya sebenarnya buku pasar karbon. Silakan untuk baca, di download juga bisa, nanti atau tidak nanti saya share juga gitu ya. Nah ini tadi saya cerita untuk pabrik gitu ya, jatahnya berapa, kemudian bisa belinya berapa gitu ya. Dan emisi pabrik B, maka dia harus persiapan belinya seperti apa. Nah ini ada dua, ini yang cap and trade ya, trading. Ada juga yang crediting. Crediting itu ini yang di Project for Climb, kami di Kapal Sulit kan dicobakan. Jadi ada perhitungan emisi sebelum proyek gitu ya, sebagai baseline. Nah, nanti emisi sudah proyek, ini seperti apa. Nah, kalau kita nebang kayu, kira-kira akan emisi nih, karena nebang kayunya makin banyak, nebang kayu berikutnya, gitu ya. Nah, nanti ketika ada proyek kita masukkan, maka dia turun nanti. Nah, ini loh, emisi setelah dapat proyek ini. Jadi turun dia langsung set, belok begini. Nah, ini beberapa cara perdagangan untuk pasar karbon itu sendiri. Nah, pasar karbon ini yang trading ya, ini sudah ada nih beberapa contoh, European Union, Swiss, Kazakhstan, New Zealand, ETS, China, Japan Voluntary Regional, dan Tokyo Metropolitan. iCrediting juga ada ke CDM ini ya. Nah, ini yang kita ini yang Kapuasulu yang kecil nih, Plan Vivo. Gitu. Nah, kalau yang tadi rimba makmur utama ini VCS nih, Verified Carbon Standard ya, Vera di vera.org. Ini ke sini, ini masih crediting. Jadi kalau kita menyelamatkan hutan, kalau hutan ditebang, seperti apa emisinya, kalau diselamatkan bagaimana. Nah, ini menarik. Nah, ini moga-moga untuk di Indonesia pasar karbon wajibnya menjadi ada. Ini akan menarik semua orang, nanti akan berkejaran untuk ke sana, sehingga isu perubahan iklim bisa menjadi kebutuhan bersama ya. Nah, jadi saya kira mungkin ini Bu sedikit tambahan berkaitan dengan pasar karbon tadi ya, hanya dua hal, pakai yang sistem crediting atau yang trading. Kalau saya ceritakan awal tadi trading, tapi yang Kapuasulu ini crediting. Jadi ini itu Ibu sedikit tambahan. Ini teman-teman kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih Pak Indra, silahkan kalau ada pertanyaan. Saya boleh Bu bertanya atau Ya. masuk? Ya, boleh Silahkan. Mas Mauldi aja, Mas Mauldi. Ya, terima kasih Pak Indra atas penjelasannya. Saya jadi terbuka ya terkait karbon ini, ternyata sangat berpotensi untuk negara Indonesia tentunya ya. Nah, cuman saya tadi masih bingungnya itu kan tadi ada banyak skema perdagangan gitu, dan kan yang dijualkan sertifikatnya Pak ya, betul Pak ya? Iya. Nah, maksudnya saya masih bingung tuh sertifikat itu tuh nanti dibelinya itu sama perusahaan yang berada di sekitar hutannya, atau misalnya misalkan tadi hutan di Kalimantan, apakah perusahaan yang berada di luar pulau Kalimantan tuh membeli juga atau enggak Pak? Nah, itu pertama. Terus yang kedua kan tadi juga proses penyiapan FIFA itu kan juga kayak ada dana itu digunakan untuk salah satu untuk monitoring. Nah, monitoringnya itu seperti apa aja yang dilakukan gitu Pak? Itu mungkin Pak dari saya, terima kasih. Oke, baik. Jadi kalau pembelinya bebas ya. Cuma pengalaman nih, kalau ke negara-negara luar yang dalam tanda kutip lebih peduli isu perubahan iklim, itu dolarnya lebih gede, gitu aja. Kalau untuk kita jualan ke PLN yang itu nggak kurang gitu. Ngapain sih saya ngurangin perubahan iklim? Karena nggak ngerasa gitu. Tapi kalau kita jualin misalnya ke Belanda gitu ya, waduh, ini ke perubahan iklim, kalau saya nanti begini, nanti seperti apa. Kemudian kita jualin ke perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip wajib ya, mandatory RSPO gitu, wajib ekspor. Atau misalnya Unilever nih, Unilever punya perusahaan minyak sawit gitu ya, yang dia jual ke Eropa, yang orang Eropanya katakanlah sangat peduli terhadap
isu-isu sawit misalnya atau perubahan iklim atau deforestasi degradasi. Nah yang gitu-gitu lebih banyak laku, angkanya lumayan gitu ya. Dan apalagi kalau hitungannya juta dolar kan nggak kebayang jutaan. Sebenarnya kalau untuk hitungan sampai jutaan dolar biasanya harganya kecil, itu paling 2 atau 3 US dollar ya per ton karbon, itu sangat kecil. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil biasanya ke masyarakat, karena kita juga bermain dengan isu masyarakat, bermain dengan isu lokal gitu ya, sehingga kenapa kemudian sampai 90 US dollar gitu ya, yang di Nangalau itu gede itu. Karena memang kita banyak hal kita bisa isukan, baik hubungan antara manusia dengan orangutan, dengan kelempiau, dengan rangkong gitu yang ada di kampung itu. Gitu. Nah itu tuh menjadi isu-isu menarik. Itu kalau jual bebas saja, kemana aja. Tapi posisi saat ini mendingan jual ke luar negeri daripada ke dalam negeri karena harganya lebih lumayan lah, kira-kira gitu. Kemudian kalau untuk apa namanya tadi yang terkait dengan ya skema-skema gitu ya, tadi betul ya skema ya, plan Vivo ya. Yang plan Vivo bagaimana sih praktek monitoringnya? Nah, praktek monitoringnya itu sebenarnya dengan developer itu sudah kita siapkan. Jadi kalau kita mendampingi ke sebuah hutan desa ya, mendampingi ke hutan desa, maka kita harus juga menyiapkan skema patrolinya gitu. Jadi bagaimana sih nanti masyarakat bisa memastikan orang hutannya itu terjaga dengan baik gitu misalnya. Jadi misalnya salah satunya membuat peraturan desa. Nah, itu kita yang buatin loh. Begitu. Tapi itu juga melalui dari diskusi bersama dengan masyarakat gitu ya. Jadi pertanyaannya berandai-andai, seandainya saat ini uang itu ada gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga? Lalu muncullah ide ada peraturan desa, harus membuat patroli, harus menyusun SOP seperti itu. Nah itu yang kita lakukan. Ya. Secara umum juga sebenarnya sama untuk skala kecil hutan desa dengan yang model rimba makmur utama ya. Nanti mereka dilaporkan. Hanya dari sisi akuntabel, kalau Nangalau ini kan belum sampai ke web nih. Kalau untuk rimba makmur utama ini kan kita bisa dilihat di web ya, perkembangannya pada sebagainya. Ini lebih kepada untuk peningkatan akuntabilitas saja. Sehingga orang yang beli di luar itu si pembeli jadi tahu, oh saya bayar untuk ini, mana laporannya kan gitu ya. Katakanlah ada orang dari Eropa itu kan nggak mungkin datang ke Nangalau tiap bulan gitu ya. Cukup dia lihat laporannya, lihat dari webnya, perkembangannya dan sebagainya. Nah, itu akan muncul kira-kira seperti itu. Sehingga enak aja praktek-praktek. Dari sisi kemudahan, praktek yang kecil-kecil ini lebih mudah, lebih sederhana ya dibandingkan perusahaan. Kalau perusahaan memang ya kalau kita hitungannya udah gede juga tanggung jawabnya semakin gede ya. Gitu. Semakin ya kayak pohon cemara lah gitu ya. Semakin tinggi pohon cemara gitu ya tanggung jawabnya di atasnya tuh anginnya makin kenceng gitu. Nah, kalau kita dibayar makin tinggi juga ya tanggung jawabnya makin tinggi, kira-kira gitu aja kalau udah urusan kantor. Itu pengalaman ya. Mungkin saya tidak tahu kalau di tempat lain. Gitu. Ya, Pak Indra, dari pengalaman Pak Indra, apa energi yang besar itu ketika melakukan kegiatan seperti apa nih Pak? Apakah yang terkait dengan bagaimana cara meyakinkan masyarakat, meyakinkan para pejabat yang terkait dari mulai di tingkat kabupaten, provinsi, desa gitu Pak. Jadi apa yang perlu fokus dan perlu effort yang luar biasa? Ya, pengalaman effort yang paling kuat harus di awal adalah pengenalan pengenalan kondisi lapangannya gitu ya. Jadi mulai dari masyarakatnya itu sendiri, kemudian lingkup pemerintahan desanya ya, karena sosial masyarakatnya kan beda-beda nih. Kadang-kadang kita kan dengar tuh pakai PRA, Participatory Rural Appraisal dan sebagainya. Ada yang rapid assessment seperti itu ya, silakan metodenya banyak. Tapi dengan adanya penghubung, kita menempatkan orang tadi di lapangan,
yang hidup sehari-hari di lapangan itu akan lebih akurat berpengalaman. Nah, berikutnya adalah kalau sudah desa selesai, maka berikutnya di tingkat kecamatan. Kecamatan biasanya nggak terlalu ini karena camat tidak menguasai wilayah, tapi di tingkat kebijakan. Ya. Apabila ketemu beberapa hal yang mau tidak mau itu merupakan kewenangan di tingkat kabupaten. Nah itu kita harus meyakinkan lagi, Pak ini seperti ini, harus butuh ini dan sebagainya. Kalau tidak ada kebutuhan kewenangan aman, relatif lebih mudah karena kita hanya bercerita bahwa kami mendampingi mendampingi hutan desa A, nanti kami akan melakukan bla 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 dan sebagainya. Gitu ya. Tapi kalau butuh peraturan atau kebijakan di tingkat kabupaten, nah ini kita harus meyakinkan seperti itu. Nah, kalau dengan sekarang juga, nah ini yang agak sedikit posisinya berbeda adalah sekarang ini kewenangan kehutanan berada di provinsi. Nah ini, kalau ketemu di provinsi, saya pada saat itu periode 2015 sampai 2018 provinsi kan belum terlalu kuat ya karena awal-awal sekali otonomi kehutanan itu ditarik dari kabupaten ditarik ke provinsi. Nah, praktis meyakinkan mereka bolak-balik diskusi segala macam, ditambah lagi mereka sudah punya keyakinan tersendiri gitu ya, itu cukup merepotkan. Saya ketemu kepala bidang gitu ya, orang kehutanan, tapi karena memang basisnya adalah produksi kayu gitu ya, ketika kita menjelaskan soal jasa lingkungan tuh nggak nyambung. Ya berapa harganya? Nggak mungkin lah, bagaimana seperti itu ya, karena memang kita berbicara barang gaib nih. Cuma selembar kertas gitu ya, selembar kertas, sebuah sertifikat tulisannya registered gitu ya, terdaftar gitu yang seperti itu. Jadi bener nggak ada uangnya segala macam. Ditambah situasi di luar kita, lingkungan global kita ikut mempengaruhi sekarang ini, sehingga saya kira kalau sekarang prosesnya menjadi lebih mudah ya, termasuk juga sekarang Provinsi Kalbar. Ini nanti siang nih saya ada rapat Zoom dari jam 1 sampai jam 8 malam. Ini sebenarnya lanjutan dari kemarin. Kemarin juga sudah rapat dari jam siang jam 3 sore sampai jam 8 malam. Jadi 2-3 hari berturut-turut untuk rapat tentang REDD+, untuk melihat mencari kira-kira kebijakan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi di tingkat provinsi yang pas di Kalbar seperti apa, kira-kira seperti itu. Jadi memang cerita berandai-andai, kalau ada duitnya mau ngapain, gitu ya tadi. Tapi kita meyakini sih sebenarnya kalau saya sendiri juga termasuk ini ada duitnya gitu ya. Memang caranya yang harus kita cari gitu ya. Jadi saya tipe yang modelnya believing is seeing. Saya yakin, percaya, baru kita wujudin gitu. Tapi di desa biasanya ketemu orang-orang dengan tingkat pendidikan yang ya hanya levelnya mungkin tingkat SMP gitu ya. Akan ketemu banyak orang yang seeing dulu baru believing. Nah, setelah kita dekat dengan masyarakat, ketemu maksudnya, baru tuh meyakinkan mereka tuh bawa kemana-mana. Biar mereka seeing dulu, melihat, oh ternyata iya ada duitnya, oh ternyata bisa gitu ya. Sama ketika kebun sawit juga ketika mau masuk, orang nggak percaya bahwa sawit itu menghasilkan dan sebagainya. Tapi dibawa tuh sama perusahaan sawit kan, perusahaan sawit melihat tempat-tempat yang sudah berhasil keliling ya ke Sumatera dan sebagainya. Akhirnya begitu diterima, yakin bahwa barangnya bagus, baru ikutan. Nah kita juga sama, developer, investor segala macam butuh memang energi besar untuk hal-hal seperti itu, meyakinkan kepada terutama masyarakat lokal ya, bahwa apa yang kita lakukan itu ada manfaatnya. Keuntungan di Kapuas Hulu saat ini ada contoh Nangalauk sudah berhasil. Nah tinggal developernya saja nih, cari nih. Siapa nih kalau dapat, oh yuk kita mau jadi developer, ayo kita coba diskusi dengan masyarakatnya mau baru kemudian kita coba. Memang energi besar di sosial masyarakat Ibu, kalau meyakinkan pihak luar biasanya itu tergantung harga saja, karena bagaimana mereka mencoba dengan biaya semurah-murahnya gitu ya, sementara kita developer mencoba menjual dengan semahal-mahalnya. Nah, gitu aja sebenarnya. Yang mau banyak tinggal negosiasi. Pak Indra, itu waktunya kan panjang ya, 25 tahun. Jadi apakah ada di dalam perjanjian awal itu, kalau misalnya perjanjian itu tidak terlaksana, misalnya di tengah perjalanan itu ada
resiko tadi, resikonya kan tadi berapa belas persen ya? Ternyata kenyataannya lebih, apakah ada sanksi atau bagaimana? Apakah pengurangan dana yang seharusnya didapatkan atau bagaimana, Pak? Kemudian yang kedua, harga apa namanya, karbon berapa ton ya, per tonnya itu kan biasanya kan nggak sebesar itu, gitu ya. Ini saya lihat besar sekali gitu. Apakah itu tidak hanya karbon, jasa lingkungan yang lain juga dihitung? Silakan, Mbak. Monggo. Ya, betul Ibu. Jadi untuk kalau untuk perjanjian yang resiko dan sebagainya itu ada apa namanya, batasan ya, batasan jika melewati batas sekian maka itu seperti itu. Nah, saya mohon maaf kalau untuk yang Nangalau karena sampai saat ini saya belum menerima belum bisa mendapatkan kopian kontrak ya. Tapi pengalaman di Ketapang itu ada salah satu dicoba dengan Belanda pada saat itu, dia ada batasan berapa persen tapi kemudian melewati. Akhirnya dananya dia melewati risiko, dananya dipotong. Jadi saya kira ini bagaimanapun tetap karena ini si pembeli dengan penyedia gitu ya akan harus sama-sama menguntungkan. Saya kira di dalam perjanjian itu harus disebutkan maka batasannya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau ada pengurangan bagaimana gitu, seperti itu. Dan jika gagal mungkin diputus gitu ya, Pak? Iya, ada biasanya sih di dalam perjanjian ada skema-skema seperti itu, Bu. Iya. Ya nanti kalau saya mendapatkan kontrak karena beberapa kali saya menghubungi developernya, alasannya adalah wah ini rahasia antara dua pihak gitu ya dengan si buyer gitu, karena memang karena saya yakin di situ pasti ada angka-angkanya, berapa dolarnya dan sebagainya gitu, sehingga mereka tidak mau, meskipun saya bujuk saya nggak butuh uangnya, saya cuma butuh beberapa catatan gitu, tapi tetap tidak dikasihkan dari mereka ya, masih cobalah gitu. Kalau saya jadi si pembeli juga nggak mau tiba-tiba loh kok itu nilainya berkurang karbonnya, padahal saya kan mungkin dia juga sudah berjanji ya seperti itu. Nah kalau dari nilai itu untuk Nangalau kasusnya tidak hanya sekedar jasa lingkungan karbon saja Ibu, memang betul itu ada dari VCA tadi Verified Conservation Area, jadi ada penilaian dari satwa ya, keberadaan satwa yang ada di dalam hutan itu juga diperhitungkan. Jadi tidak hanya karbonnya saja, tapi nilai satwa itu menjadi daya tarik sendiri itu, seperti itu. Sebenarnya kuncinya sama saja sih, seperti di Rimba Makmur Utama juga mereka melihat ada sekian satwa endangered, sekian satwa critically dan juga saya kira sama, cuma skalanya saja yang beda-beda gitu ya. Skalanya beda-beda ya. Saya kira kan kalau kalau hanya bayar $1.000 kan kecil aja gitu ya sebuah perusahaan. Tapi kalau sudah angkanya sampai 6 atau 7 digit, $1 juta, kemudian $10 juta kan mikir-mikir juga, wah ini dapat apa nih, kira-kira seperti itu. Tapi skema teknisnya dari hutannya masuk, karbonnya, hitungannya, nanti dengan sisi masyarakat, pemberdayaannya, manfaat ekonomi lokalnya, kemudian dari sisi tumbuhan satwa yang dilindungi, itu juga masuk. Itu hal yang saya kira menjadi kunci pentingnya, Ibu. Ya. Demikian, Ibu. Kalau ini, Pak, dana yang diperoleh itu apakah ada dialokasikan untuk pemanfaatan jasa lingkungan yang lain, yaitu ekowisata misalnya? Karena tadi menarik juga gitu kan, permukiman di kanan kiri sungai, kemudian di situ juga ada hasil non kayu berupa madu gitu kan, sampai ada pembinaan bagaimana pengemasan, pemasaran madu yang terkenal itu gitu. Apakah sudah sampai ke situ, Pak? Masih mute, Pak Indra. Ya, kalau untuk ke pemanfaatan
ini akan tergantung lokal, tapi secara prinsip hampir semua pemberdayaan masyarakat itu dalam pendanaan di Nangalau ini dibuat dari madunya, ikan, bahkan bambu, rotan, karet di lokal yang pertanian sama ekowisata. Jadi memang mereka juga memanfaatkan itu. Jadi jika lokasinya memungkinkan untuk ekowisata, kenapa tidak? Skemanya pemberdayaan ya, skemanya untuk di Nangalau ini ADB pernah membangunkan sebuah guest house dari bambu. Kita bangunkan bambu untuk sebagai bagian dari sarana wisata ya. Beberapa paket wisatanya itu yang dicoba adalah paket wisata panen madu, kemudian makan bersama orangutan. Jadi makan bersama orangutan itu sebenarnya ada sebuah tempat kita buatkan dari pondok bambu gitu ya, untuk kita makan malam di situ. Nah kalau malam-malam itu si orangutan itu berada di situ, rusak, rusuk gitu ya. Jadi ada di situ, jadi tidak terlalu jauh dari situ, nanti kita bisa melihat gitu dan ke sana. Kemudian kalau pagi-pagi kita nanti akan dibawa ke mana tempat rangkong. Jadi nanti kita sarapannya ke danau gitu ya, karena kebetulan lokasinya itu dekat danau. Nah ini ada desanya di sini. Nanti pagi-pagi sarapan ke danau ini. Nah nanti di danau ini banyak rangkong nih di sini Bu. Nah, nanti ada suara kaong sambil sarapan kita di perahu. Ya, sarapan kita menggunakan perahu gitu ya, sarapan pagi-pagi. Jadi berangkatnya betul-betul pagi nih. Pagi ke sini masuk ke danau. Nanti di sini kaong udah selesai pulang. Gitu. Kalau rumah menarik ya. Nah, itu jadi menarik sekali. Membuat, tapi saya nggak tahu perkembangannya sekarang karena lama tidak ke Nangalau. Tapi skemanya yang dibuat adalah membuat wisata yang berbeda gitu. Jadi lebih kepada pengalaman-pengalaman gitu ya. Kalau orang biasanya kan wisata lihatnya pemandangan gitu. Yeah. Nah, kalau di Nangalau ini nggak ada pemandangan, lebih kepada pengalaman alam liar gitu kira-kira. Bagaimana sarapan di sini, kemudian makan malam itu di belakang kita ada orangutan lagi rusuk gitu ya. Nah, itu seperti itu. Ya. Mungkin itu Ibu. Ya, terima kasih. Silakan yang lain. Putri Nabila, Khairunisa, silakan. Ayo, silakan. Ya. Baik, Ibu, ya. Bapak, saya izin bertanya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf, Ibu dan Bapak, saya off cam karena di daerah saya sedang mati lampu, jadi terkendala sinyal. Di mana, Mbak Khairunisa? Di Ciampea, Bu. Oh, coba di Ciampea gitu. Ternyata sinyalnya buruk ya? Iya, jadi kalau memang mati lampu, sinyalnya sulit, Bu. Ya, mangga. Iya, baik. Pak Indra, perkenalkan nama saya Nisa. Di sini mungkin saya bukan background dari kehutanan, jadi mohon untuk pencerahannya. Jadi yang ingin saya tanyakan begini, Pak. Itu kan tadi menyambung dari pertanyaannya Mas Moldi, kalau sebaiknya kita menjual karbon ini ke luar negeri seperti itu, karena keuntungan yang didapatkan bisa lebih besar seperti itu dengan kontrak yang cukup panjang, katakanlah 25 tahun. Nah, yang ingin saya tanyakan, apabila terjadi inflasi, itu apakah memungkinkan perjanjian itu atau kontrak itu dilakukan perjanjian kembali? Nah, itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, apabila buruk-buruknya perusahaan yang membeli karbon kita itu mengalami krisis ekonomi seperti itu, apakah mungkin adanya pemutusan kontrak secara sepihak? Seperti itu, Bapak. Terima kasih, Pak. Nah, ini menarik nih. Kalau inflasi gimana? Karena 1,8 miliar di tahun ini kan beda ya dengan 25 tahun lagi ya. Kami belum pernah ada pengalaman tentang itu. Pertanyaan menarik ini jadi catatan saya juga nih ketika nanti negosiasi. Nah itu jadi untuk saat ini sebenarnya karena kalau yang sistemnya kembali kepada sukarela gitu ya, yang sukarela itu skemanya lebih mudah karena itu perjanjian antar pihak. Kuncinya itu perjanjian antar pihak ini nanti bisa dimasukkan tuh ke dalam perjanjian. Apabila terjadi satu force majeure gitu ya dan sebagainya. Kalau tadi kan krisis ya, krisis ekonomi itu kan force majeure, kita mau putus atau tidak gitu ya. Kemudian nanti kalau inflasi seperti apa nilainya. Nah, ketika negosiasi harga saya sarankan hal-hal
ketika nilai itu harus diperhitungkan seperti itu. Nah, jadi saya kira ini menarik Ibu, ini pertanyaan Mbak Nisa ini, bagaimana dengan inflasi. Tapi kalau untuk force major saya kira itu hampir semua perjanjian tetap ada, gitu ya. Apapun perjanjiannya bisa tetap ada force major. Kalau force major ya buyar semua, selesai gitu ya. Tapi kan tetap harus ada kesepakatan bahwa ini force major, jadi sepakat bubar, kira-kira seperti itu perjanjiannya. Nah, kalau yang inflasi, mungkin nanti pada saat negosiasi nilai harus diperhitungkan. Karena inflasi misalnya 5% setahun, karena nanti 25%, sehingga nilainya berapa, gitu ya. Nah, tinggal nilainya nanti per tahunnya dikenakan berapa dibayarnya, kira-kira seperti itu. Karena untuk rimba makmur ini menarik, nanti saya coba tanya juga ke teman-teman di Rimba Makmur Utama, Kalteng, mereka perjanjiannya 60 tahun kalau tidak salah. Nah, itu cukup panjang juga ya, 60 tahun, lumayan itu perjanjian kita itu seperti itu. Terima kasih Mbak Nisa, ini pertanyaan, jadi saya ada pertanyaan lain juga jadinya nanti dalam mengembangkan skema ini selain inflasi ya, gitu ya. Baik Pak, terima kasih kembali Pak. Ya, Yang silakan yang lain. Izin bertanya Ibu. Enggak, Mungkin perkenalkan Bapak, saya Ari. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah skema yang berbeda akan menghasilkan nilai yang berbeda, dan juga bagaimana cara kita dalam menentukan skema tersebut, Bapak, apakah melihat kondisi alamnya atau bagaimana? Dan yang kedua, mungkin ini agak sedikit melenceng ya, tapi terkait karbon juga, saya mungkin masih belum paham Bapak terkait pajak karbon seperti itu. Terima kasih. Ya, kalau skema apakah nilainya beda, saya kira akan tergantung ya, karena kalau nilai ini kembali kepada negosiasi, kira-kira seperti itu. Jadi untuk Mas Ari, yang kita tunggu-tunggu sebenarnya adalah mandatori. Mandatori itu yang tadi ya, sebentar saya share lagi. Nah ini, pasar karbon wajib ini sebenarnya yang kita mau, karena ini kalau wajib itu kan namanya juga wajib ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, yang Kapolres Hulu tidak jadi melakukan karena terkendala kebijakan, bukan kewenangan kabupaten. Jadi ditetapkan nih wajib motor emisinya misalnya Rp5.000 gitu. Nanti dibayarkan pada saat kita bayar STNK. Mobil 100.000, ini masuk ke wajib nih. Gitu. Skemanya seperti itu. Kalau sukarela ini akan tergantung negosiasi ya, semua pihak, baik pihak yang pembelinya, bayar maupun penyedianya. Nah, caranya ini sulit. Kalau perdagangan ini lebih pada menghitung saja sebenarnya. Menghitung, biasanya kalau industri besar yang sudah ada, dia umumnya pakai cap and trade ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau project baru mulai, maka rata-rata biasanya menggunakan baseline and credit. Gitu. Jadi kalau hutan kita tidak jadi ditebang, maka emisinya berapa setelah ada project, kira-kira seperti itu. Dan nilainya akan tergantung kembali lagi kedua belah pihak yang bernegosiasi. Gitu. Nah, di sini memang tinggal kejelian ya, kejelian dari si pengembang, Mas Ari, menilai. Dilihat dari apa sih gitu. Kalau untuk Vera, ada beberapa metode-metode yang sudah ditetapkan, tinggal milih. Gitu. Kita mau menggunakan metode yang mana untuk standar yang kita gunakan itu. Nanti di dalamnya itu ada pilihan. Kita lihat. Nah, kalau kita gambut, ada pilihan gambut dan sebagainya. Nanti kalau yang mangrove seperti apa. Nah, itu nanti beda-beda ya skemanya. Nanti bisa dilihat di vera.org, itu ada di situ. Nanti silakan. Ini saya share lagi ya. Nah ini vera.org ya, ini merupakan VCS standar yang dipakai. Nah ini nanti ada banyak
data-data di dalamnya, kemudian lokasinya juga sama. Nah, ini nanti yang si siapa Rimba Makmur Utama ada di dalam sini nih. Sebentar kita cari ya. Rimba ada 2 di Kalteng, Rimba Makmur Utama dengan apa konservasi gitu, tidak salah. Ini Rimba Raya. Nah, di sini ada dokumen-dokumen yang bisa kita gunakan sebagai standar. Kita mau menggunakan apa? Ya, dan itu macam-macam modelnya. Silakan bisa di, nah ini, Rimba Raya nih ya, baru juga dia. Dan tidak mudah untuk memulai proyek karena banyak hal yang bisa yang harus dilakukan. Seperti itu. Dokumennya ada sini, saya lupa di mana dokumennya ya. Standar dan program gitu. Boleh nanti dieksplor saja Mas Hari ya dengan teman-teman di sini. Nanti ada beberapa standar-standar macam-macam isinya. Kalau standar ini jika kita punya metode sendiri yang mau ditawarkan juga boleh. Jadi misalnya, tempat kami nggak cocok Pak, yang ini semua yang ada tidak cocok. Silakan kalau ingin mencoba metode sendiri. Nanti ada ada ininya, ada peluangnya. Saya lupa di mana cari dokumen. Kita sambil kita cari ya. Jadi itu Mas Hari, silakan nanti vera.org ya untuk bisa dicari informasinya. Asik kok kalau mulai baca-baca gini. Jadi nanti kalau sudah lulus tambah lagi S2 manajemen jasa lingkungan, kan wah paham tuh. Metode ini cocoknya untuk di sini. Wah itu saya belum nemu tuh. Jadi kalau asal kita cerita gitu ya. Pak, tempat saya hutan gambut, kedalaman sekian-sekian, langsung ketemu. Oh, metode ini. Saya ingat kalau dengan Pak Yanto, karena beliau kuantitatif ya, kalau pada saat mau penelitian, Pak satuannya ini, udah pakai ini aja, uji ini, langsung dijawab tuh sama beliau. Nggak usah pakai uji T, seruat ini, pakai ujinya aja, uji ini. Gitu. Dengan Prof. Ani juga sama itu, enaknya dengan beliau lah gitu. Jadi kalau anak bimbing Pak Yanto, kalau memang ini enak tuh, saya S1 beliau ya, S1 saya beliau dengan Pak Agus almarhum, kemudian keduanya Prof. Ani dengan Prof. Lili karena lebih ke ekologi. Jadi itu Mas Hari ya, kalau untuk metode, kalau menggunakan metode yang ada di vera.org juga silakan. Kalau Plan Vivo sebenarnya lebih kepada pinnya yang dilihat ya, kalau yang kecil-kecil kita menggunakan apa. Tapi kalau untuk yang perusahaan besar, pakai yang di vera.org, ada juga sertifikasi yang lain. Menggunakan metode sendiri juga silakan, tinggal ditawarkan nanti mereka akan approve atau tidak gitu. Dan metode ini juga ada masa waktunya biasanya, beberapa nanti harus diperbaiki, mungkin keluar teknologi baru apa dan sebagainya, itu nanti muncul. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, ya silakan. Mungkin sedikit saja Pak, yang tadi menyambung pertanyaan dari Ibu juga tadi Pak terkait masyarakat Pak ya. Nah, kalau dari pengalaman Pak Indra sendiri sebenarnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk agar bisa istilahnya menaklukkan lah gitu hati masyarakat supaya mereka tuh bisa menerima gitu. Oh ini bisa loh kita jaga hutan dengan skema untuk karbon tadi ini Pak. Dan kemudian strategi apa Pak? Ya misalkan yang benar-benar ampuh gitu untuk istilahnya itu bisa membuat mereka ikut terlibat gitu Pak. Apakah misalkan memang dengan mendatangi stakeholder-nya atau memang kita janjikan misalkan semua masyarakat itu memang nantinya akan ikut terlibat dan juga merasakan dampak dari skema ini Pak, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Oke,
Eh, berapa waktu lamanya ya? Saya memulai project itu 2015. Kemudian memulai ke Plan Vivo itu sekitar 2016. Itu sudah memulai pendekatan ke masyarakat ya. 2016, 2017 sudah 2016 itu sudah mulai survei dulu. Sudah survei itu berarti kurang lebih sekitar waktu 1 tahun lebih ya. Untuk ya bukan berarti menaklukkan, karena pada saat survei juga di masyarakat masih ada pertanyaan-pertanyaan, benar apa enggak, uangnya ada atau tidak kan, karena kita kan bercerita soal janji ya, kalau investor itu kan janji dulu, duitnya belum ada gitu. Nah, waktunya kurang lebih di awal-awal sosialisasi mereka mau atau tidak dan sebagainya itu anggaplah 1 tahun. Kemudian pendekatan yang pas, strategi, kita harus banyak mendengarkan sebenarnya di masyarakat, karena masyarakat kita ini, terutama pengalaman Kapuas dulu ya, sebelum ada proyek-proyek seperti ini sudah banyak perusahaan kayu terutama yang hadir gitu, dan mereka sudah merasakan betul banyak janji gitu. Jadi ketika kita menyampaikan janji tetap jangan-jangan cuma janji aja Bapak datang ke sini, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga di awal proyek dengan ADB itu kita lebih banyak mendengarkan, kemudian ngomonginnya pemberdayaan, kira-kira gitu. Jadi pada bertanya, ini ada hutan, iya Pak, terus selama ini hutannya diapakan aja, gitu, kira-kira seperti itu. Jadi kita cuma dengerin gitu. Oh ya Pak, ini kita ngambil madu, ngambil rotan kadang-kadang, tapi lebih banyak kehidupannya di ikan. Terus tanya lagi, loh, mau begini terus atau seperti apa ke depannya? Kira-kira kita bawa tuh, kita tarik 5 tahun ke depan, maunya seperti apa sih? 10 tahun ke depan seperti apa? Apakah 20 tahun kita mau masyarakat kita tetap seperti ini, gitu ya. Nah, dari situ kemudian muncul banyak hal, gitu ya, bahwa adanya mereka ingin berkembang, kemudian ingin juga hutannya tidak rusak. Dari situ kemudian kita bisa melihat ke isu-isu utama ya, kemudian termasuk juga kita bisa bangun bersama sebenarnya strategi dengan masyarakat, dengan komunikasi. Lebih banyak mendengarkan dan banyak mengkomunikasikan dengan masyarakat. Baru kemudian kita memberikan semacam opsi-opsi pilihan untuk mereka. Ini loh kalau ngambil kayu gitu, tapi yang gitu-gitu nggak lama, jangan lama-lama, karena kita kan nggak mau ke kayu sebenarnya gitu. Ini strategi aja sebenarnya. Ketika bercerita masyarakat ya itu pilihan ya, memberikan pilihan. Tapi kalau saya tidak terlalu lama ngomongin kayu, ya, misalnya kayu, udah selesai. Sisanya kita ngomongin ada madu, ada apa gitu. Ceritain yang itu yang banyak gitu. Sehingga masyarakat juga ke bawah gitu. Tapi kalau kita lama, nanti kita nebang kayu, nanti kayu harganya sekian bla 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 bla, kita bikin rumah prefabrikasi dan sebagainya, kelamaan nanti ujung-ujung justru khawatirnya mereka yang pengen, oh ya Pak, kita bikin tebang kayu aja rumah prefabrikasi gitu, akan repot. Padahal kita justru itu nggak mau kan, kita maunya kan hutannya terjaga dan sebagainya. Nah, yang hal-hal seperti ini strategi dari tim ya yang harus dilakukan. Nah, ketika kita ngomonginnya jasa lingkungan ya harus dikuatkan peran lingkungan itu sendiri sebagai pengatur air, kemudian ekowisata, kemudian hal-hal yang hal seperti itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Nah, karena mereka juga pasti akan Pak, lah nanti jual ke siapa gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk dengan isu pemberdayaan dulu. Bagaimana kemudian mengembangkan ADB pada saat itu memberikan peralatan-peralatan gitu ya, termasuk pengolahan rotan dan sebagainya. Sehingga masuk ke sana. Baru kemudian kita cerita, ini kan ADB cuma 2,5 tahun ya, 3 tahun. Nanti kalau kita pergi gimana caranya? Nah, baru tuh kita sambil ajak mereka berpikir juga gitu. Mengelola hutan itu kan kalau nanti habis proyek, terus duit dari mana gitu. Nanti gitu ya Pak. Iya. Nah, kalau gini, loh tadi kita balikkan lagi ke cerita awal loh. Kemarin katanya hutannya pengen sejahtera. Nah, tapi gimana nih harus kelola gitu. Nah, sambil kita kemudian mencari buyer ya, pembeli lah, atau pihak-pihak yang berniat gitu ya untuk membayar jasa lingkungan ini.
gitu. Sambil paralel aja, sambil paralel gitu pelan-pelan. Biar energi kita jangan terlalu lama di masyarakatnya. Kalau kita terlalu lama di masyarakat, nanti duit kita udah kadung habis duluan gitu ya. Sementara pembeli belum dapat kan repot nih. Gitu. Karena uang itu kan harus jalan terus tuh pemberdayaan. Nah, seperti itu. Sehingga kalau pengalaman saya lebih banyak mendengarkan mereka, kemudian lebih banyak bertanya kepada mereka, sehingga betul-betul mereka merasakan betul gitu dengan proyek gitu ya. Nah, kalau ini kan di Bogor semua ya, Jabodetabek atau ada di luar kota nih? Adik-adik nih, kalau ada yang masih di sekitar Jabodetabek, nah, kalau mau secara otodidak juga boleh, cuma memang trainingnya agak mahal. Belajar coaching deh, gitu ya. Ini kebetulan saya juga sedang belajar dari 2018, pelajari tentang coaching. Coaching itu lebih banyak kita bertanya, gitu ya, dan itu saya praktekkan di lapangan, komunikasi dengan masyarakatnya lebih enak. Jadi kita menjadi meskipun kita ingin memberitahu gitu ya, tapi lewat pertanyaan sebenarnya gitu. Jadi tidak biasanya kan kita langsung beritahu, oh pakai ini. Oh kenapa nggak meningkatkan produksi? Oh bikin bikin industrinya saja di lapangan misalnya ya, seperti itu. Kenapa tidak diolah gitu? Nah kita tidak seperti itu modelnya. Yang saya lakukan bertanya kepada masyarakat, Bapak mau jualan seperti ini terus? Kira-kira seperti itu. Jadi nanti mereka pikir, oh iya ya, kalau jual ini terus, ya selama ini bagaimana harganya? Gitu. Nah, sambil kita buat contoh, kayak madu misalnya ya, madu itu bawa contoh nih, yang kecil-kecil itu kan yang maju TJ dan sebagainya itu kan, dari jualnya cuma 250 gram misalnya, seperempat kilo sudah 70.000 misalnya Ashifa gitu ya. Nah, berarti sekilonya kan kurang lebih 240.000, kira-kira seperti itu. Nah, langsung kita bawa tuh hal nih, lihat contohnya, kalau modelnya seperti ini bisa jual seperempatnya 75.000. Bayangin sekilonya berapa. Nah, langsung dihitung tuh, wah sekilonya 300 Pak ya. Iya, terus Bapak yang jual sekarang berapa? 150 Pak. Tuh lihat. Mau jual 150 atau mau jual 300.000, silakan. Nah, itu masyarakat akhirnya berpikir, kita ajak mereka untuk berkembang, kira-kira seperti itu dari sisi pemberdayaan. Walaupun kita tahu sebenarnya ingin mengajak mereka gergetan kita. Kita aja gergetan, ayo bikin industri, bikin pengolahan, bikin pengurangan kadar air dan sebagainya. Tapi jangan dari kita energi besarnya, biarkan mereka menggunakan skema coaching, silakan pelajari, bisa atau tidak. Kalau adik-adik kan ini udah pakai HP Android semua ya, daftar di Perpusnas gitu ya, di Perpusnas itu Perpusnas itu gratis, jadi member gratis. Nanti di situ ada buku menarik namanya judulnya Coach as a Leader ya, itu bisa kita pinjem, itu bisa kita baca, boleh, itu beberapa menarik, itu praktis gitu ya, untuk bisa dibaca, kita belajar. Tapi kalau mau kursus coachingnya sendiri juga lumayan, kalau ada sponsor boleh, tapi kalau sendiri boleh juga kalau ada duitnya gitu. Kalau saya kebetulan dulu disponsorin gitu ya sama GIZ, jadi nggak masalah. Tapi kalau tidak ada, silakan baca itu. Metode yang sama juga sama digunakan, ada sebuah buku di Perpusdiknas juga sama, namanya Parents as a Coach. Itu juga menarik. Itu sama modelnya, bahwa kita semuanya menggunakan pertanyaan yang membangkitkan. Ide utama coaching itu, mohon maaf Ibu, ini sedikit apa-apa. ya. Ya. Atau mungkin teman-teman nanti berkaitan dengan pendampingan masyarakat nih, praktek dengan jasa lingkungan gitu ya. Jadi dengan coaching ini, metodenya kita akan mendorong masyarakat untuk kalau ayam itu pecah dari dari ininya cangkangnya gitu. Jadi pecahnya itu dari dalam gitu. Nah, kalau ayam pecah dari dalam, apa yang terjadi? Hidup itu baru mulai kehidupan itu dari situ. Jadi ayam itu pecah dari dalam. Tapi coba kalau pecahnya dari luar. Telur kita pecah dari luar, jadinya telur dadar. Gitu ya. Tapi kalau telur pecah dari dalam, itu pasti akan bisa berkembang. Nah, ini
metode coaching ini saya pakai di dalam pendekatan kepada sosial ekonomi masyarakat. Jadi saya lebih banyak mendengar dan bertanya dibandingkan lebih kalau dulu saya ini bikin beli alatnya ini kurang alat Pak. Kalau kurang alat nanti kita minta ke Pemda. Hal-hal seperti itu biasa digunakan tuh di Pemda. Ya, itu metode itu. Kemudian juga yang selain metode coaching ada hal yang menarik yang mungkin nanti kalau teman-teman ketika bekerja di manapun gitu ya bergerak dengan masyarakat itu juga appreciative inquiry. Appreciative inquiry itu kita berbasis kekuatan. Ada satu hal juga kemarin menarik, ya, walaupun hari digunakan sama konsultan saya menentang itu, jadi kita berbasis kekuatan. Biasanya kita selalu tanya gini, masalahnya apa? Kalau ke masyarakat kan gitu ya. Nanti kalau misalnya, Ibu, ini Bapak Ibu pas pertemuan gitu, masalahnya apa nih kita? Nah, kalau ketika bertanya dengan masalahnya apa, maka adik-adik pasti akan masyarakat akan menjawab dengan masalah. Tidak ada uang, sumber daya manusianya rendah, keterampilannya masih kecil, belum sampai ke sana, bla bla dan sebagainya. Semuanya ketemu masalah, pasti itu. Padahal ketika kita dorong masalah lagi, nanti kan ketemu akar masalah. Tidak. Pengalaman saya tidak ketemu akar masalah karena masalah yang satu akan menemukan banyak sekali masalah berikutnya dan saling menyambung. Makanya di dalam proyek yang yang saya buat di Nangga Lauk di awal-awal kita memulai mimpi, gitu, bercerita tentang mimpi, yaitu tadi mendorong Bapak mau 5 tahun lagi seperti ini kondisinya. Ya kalau tidak mau seperti apa? Kira-kira 10 tahun lagi bagaimana? 20 tahun lagi seperti apa? Nah, itu kita bawa mimpinya dulu. Kita bawa mimpinya dulu, baru kemudian kita tanya, kalau gitu apa yang bisa lakukan masyarakat? Contohnya. Kadang-kadang kan gini, dalam praktek saya mengumpulkan masyarakat kemarin misalnya nih ketika diskusi. Pak, susah nih ketemu, kemudian kami kan kalau siang bekerja ya, cari ikan dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang pulang juga masih ngerjakan yang lain, ngolah ikannya dan sebagainya. Malam ya capek lah gini. Nah, nanti kita sampaikan, loh, ya terserah masyarakat. Mau tidak? Tadi katanya ingin berkembang, ingin maju. Gitu. Nah, nanti kita mengajak mereka berpikir bahwa ada sesuatu yang mereka harus trade off gitu ya. Trade off. Kalau ingin maju, ya malam-malam harus ketemu. Nah, akhirnya ketemu diskusi malam. Ya udah Pak, kalau gitu malam aja. Gitu, diskusi dengan mereka. Jadi saya tidak menawarkan ketemu malam, tapi ya kalau Bapak ingin berkembang, ya Bapak harus berusaha. Apa yang bisa mereka lakukan? Akhirnya, oke Pak, kami siap belajar kalau malam. Nah, biasanya kalau orang kan enggak ya, ketemuan dengan masyarakat itu siang, misalnya pagi atau siang. Padahal di saat itu mereka sedang bekerja, gitu, sosialisasi siang. Padahal sosialisasi itu mereka akhirnya mau tidak mau kan kita harus mengganti uang ke mereka. Nah, sebenarnya penggantian uang yang seperti ini terjadi akan menjadi blunder di kegiatan-kegiatan berikutnya. Jadi ketika kumpul sedikit-sedikit lalu ingin dikasih uang tuh, kalau nggak dikasih uang nggak mau, yang datang sedikit, gitu. Sehingga di metode coaching ini saya rubah, alhamdulillah. Jadi masyarakat juga secara perlahan mereka mulai punya bayangan gitu ya ke depan seperti apa. Enak. Jadi saya jarang sekarang sudah mungkin sejak 2009 ya sudah memulai dengan metode appreciative inquiry. Saya tidak pernah menggunakan problem solving lagi, termasuk bahan disertasi saya menggunakan appreciative inquiry modelnya ya, pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ketika diskusi FGD itu langsung kita inginnya seperti apa, membayarkan seperti apa, kemudian kekuatan mereka apa. Sebenarnya nih masyarakat ini punya kekuatan, cuma kadang-kadang karena kita bertanyanya salah, gitu ya. Nanyanya aja salah, karena nanyanya masalah, jadi dijawabnya masalah. Gitu. Jadi ketika di desa Nangga Lauk itu, pada saat ketika BUMDes, mereka selalu bercerita, Pak kami nggak punya uang. Nggak punya uang untuk BUMDes, karena habis untuk infrastruktur desa, kata kepala desanya. Ketika diskusi, banyak saya bertanya, akhirnya kepala desanya tiba-tiba nyeletuk, baik Pak, saya sediakan angka 50 juta dari dana desa. Dari beberapa pertemuan kedua muncul lagi, bisa lebih sih Pak sebenarnya, nggak bayangkan. Bisa lebih desanya. Terus mereka melakukan diskusi sendiri, saya ditelepon
tiba-tiba kepala desa menelpon saya, kemudian bilang bahwa Pak, untuk BUMDes saya awali dengan angka 150 juta. Padahal komitmen awal hanya 50 juta. Gitu. Tapi ketika banyak kita bertanya, benar enggak, mimpinya seperti apa, dan sebagainya, mereka bisa mengalihkan anggaran lain, trade-off gitu ya. Ada kegiatan yang dikurangi, kemudian dengan BUMDes, niatnya menjadi 150 juta. Ini menarik di dalam skema sosial ekonomi masyarakat. Mungkin bagi teman-teman nanti yang terkait jasa lingkungan, karena jasa lingkungan ini kan nggak kelihatan ya, barang nggak kelihatan. Pengatur air, gimana caranya pohon ngatur air gitu kan? Nah, itu kan kelihatan. Ekowisata mungkin kelihatan, ekowisata ya ada keindahan alam gitu, suara burung dan sebagainya. Karena kan menjadi menarik jasa lingkungan ini. Sama seperti kita punya tetangga kita punya burung perkutut gitu. Nah, ketika tetangga ini burung perkutut di belakang itu bunyinya bagus, kita akhirnya bekerja itu di belakang, di teras belakang, karena hanya ingin mendengarkan burung perkutut, gitu kan, gitu ya. Akhirnya kita kerja di belakang, kita kerja jadi enak, ada suara burung tut 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 tut, gitu seperti itu. Senang kita, badan jadi enak, seger, gitu ya, refresh, gitu, bekerja sambil mendengarkan suara burung. Sampai Irfan Hakim saja punya Hakim Aviari ya di Jakarta, luas 600 meter persegi. Wah, itu ongkosnya berapa ya? Per bulannya 1 miliar lebih ya untuk ngongkosi burung saja. Bayangkan, nghabiskan duit. Berarti kan jasa lingkungan ini ada duitnya ternyata bagi orang-orang yang mau. Gitu. Seperti itu. Saya kira mungkin itu Ibu. Moga-moga bisa menjawab ya Mas Joni ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Indra Kumara. Ini banyak sekali pelajaran ya yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh Pak Indra Kumara. Terima kasih Pak Indra atas berbagi ilmunya dan juga pengalamannya. Mudah-mudahan bisa menjadi mimpi dari para mahasiswa S2 ini untuk bisa, oh ternyata memang jasa lingkungan itu ada sesuatu yang positif gitu ya. Ada uangnya juga bisa dihitung. Dan itu juga banyak jasa-jasa lingkungan yang lainnya yang sebetulnya potensial tapi belum divaluasi secara ekonomi gitu ya. Barangkali itu terima kasih sekali Mas Moldi, tolong di-share ininya apa sertifikatnya Mas Moldi di WA tuh saya kirim. Oh ya Bu, WA saya lagi error Bu, mungkin boleh minta tolong ke yang lain nggak Mas Yoni itu siapa Bu? Oh ya udah, Ya, maaf, ya. Ya tadi juga sudah dikirim ke Pak Indra Kumara. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih semuanya. Ini tatap muka ke-6 ya Mas Moldi ya? Kok tatap muka? Kuliah ke-6 ya? Iya betul Bu. Pak Omo baru sekali? Kamu baru sekali. Berarti masih 1 kali lagi setelah itu ini apa namanya? Setelah itu UTS. Karena dulu kayaknya kita pernah kena tanggal merah ya. Jadi nanti tolong ingatkan juga, saya juga mau mengingatkan ke Pak Omo, kita masih punya utang 1 kali kuliah ya. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan lancar, UTS juga dari tugas yang kemarin, kalau dari saya sudah cukup dari apa yang Anda kerjakan dan sudah di email ke saya semua kan. Nanti mungkin dari Pak Omo aja silahkan, apakah nanti mau UTS atau dengan tugas. Nanti saya juga komunikasi dengan beliau. Kalau ada info nanti saya segera share di grup ya. Ya, terima kasih Pak Indra Kumara. Sehat selalu semuanya ya. Selamat siang karena hari pendek ini cukup sekian kuliah hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Bu. Pamit. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat datang Mbak Sofa. Selesai. Udah. Ya. Izin live ya. Ya. Ini absennya di absen juga ya, Mol? Ya absen juga ini. Masuk BAP tadi soalnya ini. Oh ya. Ya udah.